Kita mau beri hormat kepada Tuhan kita terlebih dahulu. Amin. Atas sukacita pada sore hari ini. Iya, tentunya agak asing lagi. Ya, sebagian besar sudah banyak yang mengenal saya. Ya, pertama, kami ucapkan terima kasih yang pertama kepada Tuhan Yesus Kristus yang masih diberi kepercayaan untuk bisa melayani, dan kedua, Bapak Gembala Ustaz di sini yang sudah memberikan kepercayaan kepada saya untuk dapat membagikan berkat Tuhan pada sore hari ini. Amin. Iya. Lagu yang terakhir itu saat ku lalui masa-masa yang sulit itu ditulis oleh adik rohani saya. Iya, tadi siang bilang pelan sama saya pribadi. Iya, tapi saya mau ajak dia sosial media, bilang ada pelayanan, ya next lah. Iya, nanti kapan-kapan kalau ada waktu tak ajak sini ya. Sahabat saya juga adik rohani. Ya, banyak yang mengatakan bahwa tahun 2023 ya itu merupakan tahun resesi, ya tahun yang sulit. Bahkan Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi mengatakan tahun yang gelap. Tapi kita semua karena Tuhan percaya bahwa tahun 2003 itu adalah tahun kemenangan, tahun expansion, tahun kita harus perluasan pengembangan, amin. Karena kita adalah anak Tuhan, ya. Bagaimana caranya untuk kita ini, tema kita mau belajar bagaimana kita ini untuk orang yang jadi orang yang sukses untuk Alkitab. Ya, karena orang sukses itu orang kaya itu belum sukses. Orang kaya uangnya miliarder bahkan triliun. Ya, salah satu teman saya itu orangnya bukan miliarder lagi, tapi sudah triliun, tapi dia ngomong saya nggak bisa tidur. Tiap malam main minum obat tidur. Ya, karena apa? Nggak bisa tidur. Minum sipras, minum obat tidur gitu loh. Ya, terus istrinya juga demikian, kaya tapi nggak bisa bahagia. Anaknya bolak-balik masuk ICU. Ya, apanya yang bahagia? Mertuanya juga bolak-balik masuk ICU. Ya. Bagaimana bisa katakan bahagia? Duitku ada aja, tapi gimana? Nggak bisa katakan bahagia. Enak jadi orang yang seperti kita itu. Walaupun uangnya nggak banyak, tapi di mata Tuhan kita ini sukses di mata Tuhan. Amin. Ya, amin. Ya, kita lihat dulu ayatnya pembukanya dalam Yesaya 54. Ini adalah janji Tuhan tahun ini ya. Fase yang kedua dan ketiga. Yesaya 54 ayat kedua dan ketiga. Yesaya pasal 54 ayat kedua dan ketiga. Lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghebatnya. Panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokok-kokok patok-patokmu. Ayat 3. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan kiri, keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. Kita berbicara pada sore hari ini bagaimana kita ini sukses menurut firman Tuhan. Ada poin-poin yang penting yang kita belajar pada sore hari ini, ya. Yang pertama, kalau kita ingin sukses, ya, kita harus meyakini bahwa berkat itu asalnya dari Tuhan, amin. Ya, kita lihat dulu di dalam Amsal 10 ayat 22. Ya, Amsal pasal 10 ayat 22 dikatakan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahnya. Apa arti ayat ini? Hal ini tidak berarti bahwa kita ini percaya Tuhan saja tanpa kita berusaha. Kita tahu bahwa berkat itu berasal dari Tuhan. Ya, dan segala jerih payah kita ini Tuhan yang kasih. Amin. Amin. Kadang-kadang
Ada beberapa orang-orang nun sewu, permisi, yang berkatnya itu dia minta bukan dari Tuhan, dari yang lainnya. Tentunya saudara tahu sendiri, ya, dari yang lainnya. Ya, siapa yang di sini saya pernah saksikan ya. Pada waktu itu orang tua saya itu diajak ke salah satu, karena nenek saya itu datang dari Makassar, saya orang Makassar, papa mama orang Makassar, tapi saya lahir di Surabaya. Itu nenek saya datang ke Surabaya mengajak papa saya ke Gunung Kawi. Iya, waduh, ini orang tua ini satu kalau nggak turuti namanya orang tua gimana, kalau turuti gimana? Iya, ke Gunung Kawi cari apa? Diamsi, cari sugi, cari kekayaan. Kalau kita ini ke Gunung Kawi itu pasti sugi. Ya, ada satu kuburan kalau sudah pernah ke sana, saya dulu pernah ke sana. Terakhir umur 6 tahun, sampai sekarang tidak pernah ke sana lagi. Ya, namanya kuburannya Mbak Jugo. Ya, itu Diamsi, kocok-kocok ini pasti akan mendapatkan sesuatu yang kita berjanjian kita dengan dia. Dan sungguhan semuanya itu akan diberikan. Tapi apa yang terjadi? Papa saya setelah itu 1 minggu kemudian dihantam oleh bis dan demo, hancur. Kata dokter nggak bisa hidup, tapi oleh mujizat Tuhan masih diperkenankan Tuhan untuk hidup. Amin. Kalau kita belajar bagaimana kita tahu bahwa berkat itu dari Tuhan, yang kita harus ngerti, kita jangan ngambil berkat itu dari yang lainnya, karena sumber itu adalah Tuhan. Amin. Sumber dari segala sumber dari atas itu adalah Tuhan kita. Ya, kadang-kadang, waduh, tahun ini tahun sulit Pak Jeffrey. Semua orang mengalami sama. Ya apa ini? Ya, entah lagi anakku mau masuk kuliah, entah lagi anakku mau merit, entah lagi kontrak perlu habis dan lain sebagainya dan sebagainya. Ya, tapi kita yakin bahwa kita mempunyai Tuhan yang hidup. Amin. Yang luar biasa. Ya. Kita harus tahu bahwa segala sesuatu asalnya dari Tuhan. Dia yang memberi kita kesehatan. Amin. Dia yang memberi kita kekuatan, kemampuan dan hikmat dalam mengerjakan segala sesuatu. Ya, pekerjaan kita, semuanya, usaha kita, apapun yang kita lakukan, itu kita tahu berkat itu dari Tuhan. Yang kedua, takut akan Tuhan. Ya, dalam Amsal pasal 8 ayat 13. Ya, Amsal pasal 8 ayat 13 dikatakan apa di situ? Amsal pasal 8 ayat 13, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci pada apa? Sombong, congkak, tingkah laku yang jahat dan mulut penuh dengan tipu muslihat. Kalau kita kepingin sukses, kita harus jauh itu kejahatan. Orang yang sombong, nah ini. Ya, saya punya teman satu orang, tidak perlu saya sebutkan, mungkin beberapa dia kenal. Pada itu maesong yang biasa, ya, maesong yang biasa. Handphonenya itu tiga dibuangkan semua di meja. Tak, tak, tak. Oh, saya ingin banyak tulis. Mungkin Pak Aceh tahu orangnya, tapi kalau saya sebutkan, ya, handphonenya di meja. Saya batin ini kabeh dengan handphone BTC dan biasa atau gimana? Ya, ini orang yang sombong. Orang yang sombong itu orang yang congkak, ngomongnya itu nggak sesuai dengan apa. Makanya gitu. Kalau kita bergaul dengan orang yang sombong, ini kita hati-hati. Jangan sampai kita ketularan. Ya, kadang-kadang lu dabrus bahasa Indonesia dabrus apa sih? Iya, jalannya nggak pernah ke bawah, tapi naik jalannya pasti terus nggak pernah oleh bawah. Iya, nggak pernah ini. Hati-hati, hamba Tuhan, hati-hati. Saya sudah banyak keliling, ya. Saya ngomong kalau kita sudah berada di atas, hati-hati loh. Jangan sampai kita ini justru kena angin yang sepoi-sepoi, kita itu bisa monyet di atas pohon itu jatuh, semakin
semakin keras anginnya dia semakin nggak mungkin jatuh. Tapi kalau angin yang sepoi-sepoi ngantuk, dia pasti akan jatuh. Ya, jangan sombong, jangan congkak. Dikala kau jahat, ini mulut penuh dengan tipu muslihat. Lain, yang gampang bujuki wong. Aku utang kawan ya, nanti bulan depan tak bayar Pak Jeffrey. Ya wis, makanya orang itu ya paling sulit cari uang, tapi lebih sulit lagi nagih uang. Ya, kalau tagih cari uang sulit, tapi untuk nagih uang lebih sulit lagi. Ya, ini tipu muslihat, mulutnya manis. Ya, gampang bujuki wong. Ya, orang pinter itu kalah dengan orang cerdas. Ya, orang pinter kalah dengan orang cerdas. Pinter ya, tapi kalah dengan orang cerdas. Orang cerdas kalah dengan orang licik. Kayak ulung. Ditagih, omongannya manis sekali. Iya, aku tak kasih bunga. Tenang aja. Berapa sih 1 juta? Bulan depan tak balik 1.200.000. Licik loh, udah mulai licik. Orang licik kalah dengan orang lihai. Saudara tahu lihai? Kungfu kayak saudara lihai. Itu lihai di atas segalanya. Tapi ada satu perkara yang besar. Orang lihai kalah dengan siapa? Ayo. Orang lihai kalah dengan siapa? Orang pintar kalah dengan orang cerdas. Orang cerdas kalah dengan orang licik. Orang licik kalah dengan orang lihai. Orang lihai kalah sama dengan orang siapa? Orang yang takut sama Tuhan. Amin. Beri kemuliaan sama Tuhan. Nah itu ya, orang lihai itu pasti kalah dengan orang takut Tuhan. Ya, makanya kita harus jangan sampai kita ini sombong. Kalau kita di atas, ya namanya sudah top. Ya, saya terus terang aja bergabung di salah satu komunitas rohani pujian penyembahan. Ya, selama ini sudah bergabung hampir 6 bulan kurang lebih. Ya, teman-teman ngomong, Chef, subscribernya kok sudah 25.000 gabung di situ. Ya, semua itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya gabung 6 bulan di YouTube. Loh, subscribernya kok sudah 25.000. Saya bilang, itu bukan karena kita, tapi semua karena Tuhan. Beri kemuliaan nama Tuhan. Ya, jadi ya, jangan kita sombong. Ya, kita tahu kalau kita akan sukses, jangan kita sombong. Kalau kita apa bedanya OKB sama OKB? Biasanya kalau OKB orang kaya baru tahu kan OKB, sombongnya minta ampun. Ya, wih, pakai mobil Lexus, parkir, ya sepatunya, ya. Saya beberapa hari ini kadang-kadang mengantar banyak teman-teman pembicara yang dari sana. Pak Aceh nggak mau ya, nggak apa-apa. Ya, mau minta pembicara siapa? Saya tahu semua orang. Ya, dikira pembicara Don Sewu. Ini direkam ya, Don Sewu. Namanya subscribernya banyak, pengikutnya banyak. Diberi kemuliaan diberi pujian oleh para yang pengikutnya. Tapi kalau sudah ada dekat kelakuannya, saya tahu semuanya. Pendeta ini tidak mendapat stop. Ya, udah pernah saya bilang, nggak perlu saya sebutkan namanya. Pak, bisa berbuat apa kami? Jemaat ini loh. Ada itunya pakai LCD atau pakai LED? Waduh, jemaatnya berapa? Bisa? Ya. Tiket saya Garuda bisnisnya Pak Jeffrey. Loh, terang-terangan dong. PK saya ngomong terang-terangan minimal sekian.
Hotel saya cuma dua, Four Point atau Westin yang di Padang. Wih, langsung, ya wis sekarang siapa? Engkau kapan-kapan naik. Ini pengikutnya banyak, subscribernya banyak gitu. Tapi saya tahu korbannya, jangan kita harus. Tak pikir tadi lihat YouTube saya kemarin lihat gitu, benar terus. Mira tahu mungkin, karena saya punya beberapa adik-adik rohani, ya. Ada Michael Panjaitan di situ, ada Jason, ada Clarissa Dewi, ya, NDC di situ semua ada di rohani saya. Ya. Tapi pembicara juga ada yang sangat undang-undang. Yang saya sekarang ini hati-hati untuk memilih pembicara. Ya. Karena pembicara itu jaga zaman ini bukan cari Tuhan, tapi cari apa? Angpau, kongsi percaya. Angpau, saya ini cap komen untuk mengacak komen. Ya, baca komen sudah ya. Sudah ngomong itu saya sudah merasa kok. Hari ini saya diajar sama saya. Mulai pagi saya bangun jam 3, saya jam 6 sudah dikurir kacung, ngirim beberapa tempat. Uji akevan, masa saya paham. Uji akevan, ini nang biaya kok. Kayak rezeki kok dia. Oh, waduh. Ibarat sana sini, sana sini, sana waduh. Yo, kalau saya nggak apa namanya nggak nuruti, direntur saya ini. Ya, dipecat jadi menantu di mertua. Yang selanjutnya kita belajar bagaimana kunci menuju sukses. Itu yang ketiga, mempersembahkan harta kita kepada Tuhan. Kalau kita berhati harus mempersembahkan harta kita kepada saudara. Mau makan keluar apa enggak? Keluar. Ya mau enggak? Makan keluar. Masuk makan muntah enggak dong? Makan keluar, maaf. Makan keluar. Kalau kita dari sumber berkat itu ada Tuhan, kita harus apa? Mengembalikan juga kepada Tuhan. Ayat-ayat mana Mas Henry? Kita lihat sama-sama. Mas, bukan Mas ayatnya Mas. Amsal 3 ayat 9 dan 10. Amsal 3 9 10. Muliakanlah Tuhan dengan apa? Hartamu dan dengan hasil pertama dan segala penghasilanmu. Ayat 10 apa? Maka lumbung-lumbungmu apa? Lah, melimpah-limpah dan bencana pemeranganmu akan meluap dengan air buahmu. Jadi kita harus tahu bahwa berkat yang kita terima Tuhan harus kita kembalikan kepada Tuhan. Ojo medit, ojo pelit. Ya, kami mempunyai kebiasaan di perusahaan kami setiap 1 minggu sekali, bukan kelas sekali, setiap 1 minggu sekali membagikan nasi 250 bungkus di orang-orang yang nggak mampu di pinggir jalan. Jadi kami mempunyai gudang, ya, gudang jalan raya itu. Saya ngomong sama semuanya, ayo nasi bungkus, nggak usah mahal-mahal, paling nggak 10 sampai 15 ribu setiap minggu kita bagikan. Orang yang lewat, orang becak, kita kasih. Gojek kita kasih, tukang sampah lewat kita kasih, gelandangan kita kasih gratis. Sudah kita lakukan 3 bulan ini. Jadi kita tahu bahwa berkat itu berasal dari Tuhan. Kembalikan ke Tuhan. Ojo, apalagi ini yang paling bahaya. Kalau kita sudah berkat Tuhan, nggak memberikan perpuluhan, baik. Walaupun kita bekerja, kajian ini, kajian angket, tapi haknya Tuhan itu harus kita kembalikan. Amin. Itu haknya Tuhan. Saya punya anak, saya bilang namanya Matthew, kamu kita kasih per bulan sekian, jebret, langsung kita kasih kita transfer. Ayo sekarang kamu transfer apa? Duh, kok cepet Pak? Nggak bisa transfer apa? Langsung saya transfer, nggak usah tunggu lama, nggak usah tunggu berapa menit, langsung kamu transfer berapa kali? Perpuluhan harus kamu balik nomor. Ya Pak, maksud jujur ini. Mereka bekerja, gak pandang bulu, sekolah
kerja pokoknya oleh penghasilan, oleh berkat kok wong tuamu dan Tuhan, kamu harus balik no. Pasti akhir aja. Ayo, kalau mau enggak, kalau enggak mau bulan depan nanti mama mati kata kayak gini, takut deh. Yo tak langsung lah. Lama itu hari itu pingin apa namanya? Ini makan enak, urban wagyu. Wah saja urban wagyu, urban wagyuan. Ini orang sih orang itu urban batu sih orang. Berkah yang harus Tuhan, kembalikan kepada Tuhan. Amin. Kita di sini kalau sudah dapat berkah dari Tuhan, harus kembalikan kepada Tuhan. Amin. Amin. Lakukan loh, praktek loh. Duh, aku tidak mau Pak Jeffrey, kekurangan loh. Kalau kalian saudara belum praktek, ya akhirnya ya nggak bisa. Saat praktekkan itu, ternyata saat praktekkan itu gerocok kan, ya, wes, tak tarik loh. Ayo, karena masih kalau saya ini sopo yo sejak mana wes orang-orang. Ayo ajak makan, pokoknya kembalikan ke Tuhan. Ayo kamu mau ajak makan mau? Ya mau aja, ayo makan sama-sama kita. Kita harus kembalikan ke Tuhan. Jangan kita main-main dengan uangnya Tuhan. Ya, jangan lupa. Kita kalau ingin sukses mempunyai perencanaan, planning. Amin. Ya. Amsal 2 ayat 6. Kita harus punya goal, planning. Karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang dan kemenangan tergantung pada penasihat yang banyak. Menggambarkan pentingnya perencanaan apa? Kita harus punya planning, perencanaan, goal, tujuan. Ya, tujuan apa sih? Tujuannya sebenarnya semua pasti mempunyai tujuan, ya enggak? Mempunyai perencanaan, ya enggak? Apa sih rencana kita? Tiap orang mesti beda-beda. Oh, supaya besok anakku jadi dokter. Oh, supaya gampang wis apa? Kita harus punya planning. Kamu kerja untuk apa? Ya pokoknya duit. Iya tapi itu apa? Kita nggak punya planning, nggak punya rencana, nggak punya tujuan, nggak punya goal. Ya. Setiap kita kalau kita ingin menuju sukses harus mempunyai planning. Perencana. Bulan depan anakku masuk kuliah. Tahun ini anakku masuk kuliah. Planning apa? Sudah 2 tahun, kita harus nabung, ya apa enggak? Bulan depan anakku mau menjadi planning apa? Ya nabung. Masa pasrah, desa sugi, nggak apa-apa, tenang aja. Itu nggak punya rencana, nggak punya planning. Itu loh, kadang-kadang kita nggak bisa sukses karena kita nggak punya tujuan, nggak punya planning. Tujuan kita apa sih? Yang pertama tujuan kita ini satu kok, selalu menyenangkan hati Tuhan, amin. Tapi yang kedua, tujuan kita itu menyenangkan keluarga kita, ya pancen ya. Iya. Planning apa? Gereja yang besar harus mempunyai rencana. GBPS mempunyai visi. Visinya apa? Misinya apa? Harus punya planning. Ya, harus punya planning. Saya diskusi sama salah satu gembala sidang gereja besar di Surabaya sini. Saya tanya, dia adalah saya bilang, bro, saya bilang, planning mau apa gereja? Supaya gereja ini punya kader-kader yang tangguh, kader-kader yang luar biasa. Ya, ternyata dia adalah sahabat saya. Jadi mempunyai kader-kader yang luar biasa, kader-kader yang tangguh. Untuk apa? Untuk mengembangkan gereja ini. Karena dia yakin dan percaya bahwa gereja ini akan menjadi sorotan dunia. Jangan punya planning, terus pokoknya cuma kuatnya. Loh, cuma aja kalau tidak punya planning hilang.
kayak ditiup angin. Planning apa bro? Ya, harus punya planning. Pak Aceh punya planning, Pak Aceh pasti punya planning. Pak Sugi pasti punya planning. Ya, Bu Mira pasti punya planning. Ya, rencana. 2 bulan lagi, sekian Februari, Maret, April, Lebaran. Planning mau apa? Kan Bali Mas Jeffrey. Good. Planning mau apa? Nang Pulau Kabo Mas Jeffrey. Good. Ya, apa punya planning? Ya, nang Jogja, kuliner, nang Solo, nang Semarang. Wah, saya beberapa waktu lalu beneran Semarang, tempat-tempat yang enak saya teman, katanya semua sampai ini naik 3 kilo. Waduh, lumpia opo tepangan kabeh. Sini kepiting lah, lumpia lho sini kepiting. Di sini apa tak makan semua. Semarang itu semuanya tak keliling semua. Dan Semarang masuk ke Solo. Solo wis tong set, tong bayi, tong kosong tepangan kabeh. Ya, akhirnya bilang masuk teng saya, ayo Victor masuk. Ya, kolesterolnya naik, ya langsung naik. Nah ini saya ngomong, ini Lebaran dari kok? Saya bilang, kok jangan apa ya? Belum tahu. Terus ada di luar bilang, kebalik kok sih doa di sih. Saya sudah banyak plan belum nanti. Saya belum tahu plannya di mana saya tahu. Punya perencanaan. Perencanaannya nggak usah diomong-omong no. Yang tahu saudara sendiri. Tidak bilang. Amin. Dan diomong-omong aku gagal. Izin. Ya kok enggak? Ya semestinya saya bilang ini ke Israel. Iya. Tapi saya bilang gratis loh. Saya bilang dan saya ke Israel. Saya bilang, doa dulu dengan Tuhan, gratis, dibayar 0. Ya, ada yang bayarin. Saya bilang, saya punya planning yang lainnya untuk sesuatu yang Tuhan taruh dari saya untuk mengembangkan. Ya, selanjutnya, yang kelima, rajin dan kerja keras. Artinya apa? Oh, cuma males. Ya, Amsal 10 ayat 4 ini semuanya diambil semuanya. Rajin no, kerja keras no. Tangan yang lambat membuat miskin, tapi tangan orang rajin apa? Menjadikan karya. Amin. Iya. Jadi saudara-saudara, ojo males. Toko kosong 5 Jeffrey. Si, toko sepi. Kan bukan toko jam berapa? Jam 1. Ulangi, jam 4. Lah, kamu pagi jam 8 jam 11 lah kok belum bangun. Ya kan saya toko sepi leh. Apa orang kalau males? Contoh ini, saudara yang kerja ini. Yang bekerja mungkin Cimira ini sudah lama kerja price seminggu aja marah-marah tapi marah masuk lagi kira-kira marah sama enggak? Mahal sih kerja itu ya enggak? Oh enak play iya ini loh contoh prakteknya gitu iya enggak? Mau minggu ini bareng mau play mau masuk kerja lagi loh males ya dikasih apa? Orang malas itu banyak enggak? Wah, kayak orang malas. Ya. Dan sebenarnya orang kerja, ya, bukan kita ini dapat berkat dari Tuhan tapi sukses. Kita sembahyang, tapi kita juga orang yang laboran, berdoa lalu bekerja. Ojo, apa namanya malas, rajin. Ya, itu saya. Setiap hari bangunnya jam 2, jam 3. Saya bilang, apa sih? Kok
opo sih? Ya daripada geger, tapi dia hobinya begitu, membuat kue, membuat apa? Masakan, yo aceh, open PO, banyak semuanya, yo aceh ya. Karena rajin terus langganan yo aceh. Ya, langganannya banyak. Ya, yang punya pakon indah ini, yang punya pakon itu, setelah pas tahu namanya, pesen order. Ya, pasar tutup sekian. Ya, bosnya ya. Aku pesen loh. Ada di pangkat sendiri. Oh, pasar tutup sudah sampai di pos ini. Seneng. Sampai di sini hobinya masak. Lukon, wedi deh, tapi masak itu aku jalo. Tentunya ada, ya, rajin, kerja keras, ojo males. Papa saya, mertua saya, umurnya sudah 73, tak bilang ini pensiun kok Pak. Saya kerja 73, dari pelabuhan. Ini sudah masa apa namanya, masa pensiun ini. Tapi posisi tetap pakai deh. Nek bapak kerja kalau pikun, tambah apa kakek ngomong, ya. Aku sekarang males, ya. Kemarin saya lihat orang bawa durian, saya open durian, Pak. Mau durian? Mau? Dari salam cari kirim ke Surabaya, naik sama motor, bawa di mobil durian. Saya bilang cek belah ini, hujan-hujan, kepanasan. Ini kan musim hujan, tetap ini. Ya, karena tangan yang lambat membuat miskin, tapi tangan orang yang menjadikan kaya. Amin. Yang keenam, tekuno. Ya, Amsal 13 ayat 11. Harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Sedikit demi sedikit artinya apa? Ada proses waktu yang harus dilalui. Amin. Yang saja membutuhkan kerja keras, kesabaran. Ya, biasanya ketemuan berhubungan dengan apa? Sikap dan waktu. Ojo jadi cepet, kok gak iso, kok gak kapan ini? Gak instan, kuno. Saya dulu kesaksian waktu 2012 kerjaan praktek saya itu jadi sales manager di salah satu perusahaan di Indonesia. Ya, bayaran waktu itu satu gajah 15 juta. 15 juta, 10 tahun yang lalu. Saya pamit sama bos, saya pamit, bos saya nangis, ya, kenapa kamu gak keluar? Saya kepingin usaha sendiri bos, ya, kepingin usaha sendiri itu kira langsung enak, langsung nyebrang ini, langsung berhasil itu, enggak, tapi apa? Bulan pertama rugi, bulan kedua rugi, bulan ketiga rugi, sampai istri saya ngomong, ya apa ya gitu sih? Sedangkan tabungan sudah habis, tapi saya pegang ini. Jadi Tuhan kita harus tekun, amin. Ya, usaha nggak bisa langsung lancar, tapi kita harus belajar tuh tekun. Tekun itu artinya apa? Kita memerlukan proses, ada waktunya, ada prosesnya, amin. Itu loh. Ya, kalau kita sebab instan, semua ya orang minta instan, mie instan, apa lagi, susu instan, tidak ada sebab instan, ya, tidak ada. Ya, yang punya bos fasa hotel itu adalah teman baik saya tanya, bos, kemarin habis ulang tahun anaknya 17 tahun. Ya apa caranya Pak Muso tadi apa namanya orang yang berhasil ini? Ya perlu waktu.
perlu waktu, perlu proses. Gak bisa instan, gak bisa. Yang dini uang tahu, dina uang tahu, dilecehkan orang tahu, diusir orang tahu. Saya juga akan diusir. Bawa contoh barang di PGS pakai karung kayak orang gembel itu, dikira gembel, ini Cina kondi, mau gabung kondi. Wis kaku. Dikira saya ini orang gabung nak minta. Saya bilang mau nawarin barang saya, rasanya waduh sakit jelas. Sama istri saya, sama istri saya terancam kan dia nangis. Ini cara di ruang ke saya. Ikut orang itu enak tuh. Sepi gak sepi, tanggal sisi bayaran, ya mau nggak? Ya mau nggak? Iya. Tapi kita nggak mau melewati rintangan, tantangan. Ya, apa? Ya, itu ada prosesnya, ada waktunya. Saya akan sabar. Gak pasal bom, bawa lagi. Kak itu mau diusir, dikira gembel. Loh, ini loh, tekun. Akhirnya ketekunan itu memakan buah yang luar biasa, hasil yang luar biasa. Ya, lanjut. Ya. Lanjut. Ya. Poin yang ketujuh sekarang. Ya. Mempergunakan cara-cara yang benar. Ada banyak cara untuk meraih sukses, termasuk cara yang tidak benar ditahu, ya ada. Tapi kita harus tahu mempergunakan cara yang benar. Amsal 28 ayat 19 dikatakan. Amsal 28 ayat 19. Siapa mengerjakan tangannya akan kenyang dengan makanan. Tapi siapa mengejar barang yang sia-sia akan apa? Loh, itu akan kenyang dengan kemiskinan. Barang yang sia-sia dalam konteks ini adalah cara-cara yang tidak benar meraih sukses. Apa cara yang benar? Ya, cuci uang, utang uang nggak bayar, ya. Bahkan gereja, maaf, di gereja, ya, ada orang yang ini khusus Pak Pendeta untuk misalnya contoh ini, untuk pemain musik seragam, untuk WL seragam, saya transfer sekian, ya, transfer sekian 10 juta, di Pak No masuk ke sana, cuma 1/10 tidak ada. Loh, Pak Jendel tahu, ya ruang saya juga pernah alami. Maaf, firman Tuhan pada sore hari saya keras sekali. Ya, dengan cara-cara yang benar. Gembar-gembor dalam gerejanya. Saudara-saudara, kita harus memberikan perpuluhan, memberikan persembahan yang terbaik di Tuhan. Amin. Amin. Tapi bukan oleh kita ini. Pernah saya pancing, saya transfer. Ya, set untuk ini, diakonia ini. Saya tes 1 minggu kemudian bendaharanya. Kamu dapat untuk diakonia ini sudah terima uangnya? Enggak, Pak. Duh, saya enggak kepimpin, Bu. Saya tahu, enggak benar. Gereja ini gede, cuma ada lagi. Hati-hati. Teman-teman yang belum semua. Lalu ini ada misi untuk memberikan anak yatim piatu dan panti jompo. Ayo kita kumpulkan uang. Titip siapa punya? Titip teman saya apa nanti? Sudah ketemu semua saya berikan. Sampai ke yatim piatu itu satu pun tidak ada. Ini baik mempergunakan atas nama Tuhan. Makanya banyak hamba Tuhan yang jatuh karena tidak
Bapak gunakan dengan cara-cara yang salah. Ya. Selanjutnya, tidak hidup boros. Amsal 21 ayat 17. Amsal 21 ayat 17. Kita kenapa di situ? Orang yang suka bersenang-senang akan kekurangan. Orang yang hemat pada minyak anggur tidak akan jadi kaya. Boros, tapi bisa pasar kepada dia. Loh, bayaranmu berapa? 20 juta. Gak cukup aja sih, bayaran 20 juta cukup. Bayaran berapa? 20 juta cukup. Cukup. Ya. Bayarannya 20 juta gak cukup. Karena boros. Istrinya ke pasar ratu, lihat apa? Pak, itu loh Pak. Itu ngaku LV. Ini aku ngaku channel lagi. Itu ngaku iki. Makanya istri-istri, suami-suami kalau istrinya ke pasar ratu, jangan-jangan ngaku tali rafia. Jadi karena negok keluarin ini. Ya, hidup boros. Ya, tidak mau mirip hemat. Setiap hari kita makan keluar terus. Boleh makan enak sekali-sekali itu, tapi jangan terus sampai bangkrut badannya. Apalagi sekarang yang makan doang berapa ya? Ya, pancet 2 orang anak. Kerosok Pak ya, kalau makan 2 ya, setik bon kafe orang 5 berapa buat Mas? Gopek oleh buat Mas. Kalau orangnya bisa BPM boleh 1 bagi 2. Ya, jangan boros. Ya, untuk opo, ya menjadi pahlawan siang, konco-konco traktor kafe. Wis pada dia kekurangan, hidupnya boros. Akhirnya apa? Lebih besar pasak daripada tiang. Akhirnya apa? Gali lubang untuk lubang. Kartu kredit saat minyak ini kita di kolektor. Makanya kalau selanjutnya kalau dia tidak menggunakan kartu kredit. Jangan sampai. Kalau kita ini sudah membedakan kebutuhan dan keinginan harus beda. Kalau butuh, ya beliau. Tapi kalau ingin, hati-hati. Kadang-kadang itu keinginan itu jadi momong. Pak Jeffrey, apa? Aku punya iPhone 14 Pro Max. Kamu tuh butuh kok ingin? Anak saya gitu. Butuh apa? Kamu butuh apa enggak? Butuh Pak, atau butuh ya beli. Ya. Tapi kamu ini Pak, iPhone ini. Oh, kalau itu kepingin tak loh, macam-macam karena loh, wes tak loh. Betapa nih jadul, Samsung jadul. Ya, jangan boros. Tapi bukan boros, bukan mati, pelit pikir, jangan ya. Aturlah keuangan saudara menurut kebutuhan saudara-saudara. Ngerti maksudnya? Kayak itu. Ya, jangan hidup boros. Jadi mang dobo pagi apa saka capce siang mbok sama istrinya masak jangan asem, pagi jangan asem, siang jangan asem, sore jangan asem, enak nah ya. Ini enggak pagi, kalau setiap hari ganti malunya enggak bisa makan, wah repot, hancur. Dapat percaya, poin 9. Dapat dipercaya. Setelah kalau ingin sukses, ini loh, harus dapat dipercaya. Jangan pagi delik, sorenya delik.
Amsal 28 itu. Orang yang dapat percaya mendapat banyak berkat, tapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Saudara-saudara, orang itu harus dipercaya. Sama seperti bagian nagih, kolektor, bawa duit. Saya tiap hari pernah malam tes beberapa tahun lalu oleh bos saya, Pak Jeffrey, ini ada 5 dari bos di rumah saya, 300 juta. Untuk apa? Disuruh simpan supaya Pak Jeffrey dulu, ini habis nagih. Ini penagihannya bos yang ke rumah saya. Loh, lalu kapan deh kantor sudah tutup, sudah malam. Dia bilang ini ke rumah Pak Jeffrey aja. Bos saya telepon, Jeff, oh iya Pak, itu penagihannya bawa uang 250 juta ya. Loh, 300 juta Pak? Enggak, 250 juta. Loh, katanya 300 juta Pak? Enggak, itu loh, apanya? Tanda terima saya itu 250 juta gimana? Apa kamu bilang 300 juta? Lah, saya juta, ya apa ini? Enak kan? Menikah-kiah Mir, oh apa Mir? Makan Mir, tak keluarga Mir, saya juta Mir, mau ngangkat Mir. Harus dapat percaya. Saya dengan istri kerja, dia bagian manajer accounting, saya manajer sales manager marketing, ya itu bawa kunci perusahaan. Barangnya itu kalau saya ngambil aja bisa, nggak ada CCTV. Satu biji itu bearing, ada yang harganya 200.000, 300.000, 1 juta, 5 juta, tak bobol lagi soalnya. Ya, tak bobol iso. Tapi kita Tuhan melihat, apa Tuhan melihat? Janji dengan orang, janji dengan bank. Siapa sih gak ada utang? Lu arti utang juga, ya untuk usaha. Tapi saya bilang, aku pinjam ya sekian. Kapan balik Chef? Tak pinjam 2 bulan. Masih balik? Pasti. Jangan 1 juta lagi. Mundur lagi, buka giro mundur, apalagi mundur. Gak dipercaya orang. Kalau kita ini sudah gak dipercaya, itu kalau di bank Indonesia itu ada blacklist loh, daftar hitam. Kalau kita nggak bayar kartu kredit satu pun yang enggak, itu semua yang penting semua. Iya mau nggak? Gak dipercaya orang. Kita mau kredit rumah, kredit mobil, apa semuanya itu nggak bisa. Karena apa? Kita sudah ada daftar hitam, gak dipercaya uang. Makanya kalau sama orang harus dapat dipercaya. Saya kena banyak lagi kalau saya oke lah. Janjinya, oh bisa. Diketek oh. Kecewa saya, yo kecewa karena saya manusia. Karena saya manusia. Kebaikan, ya. Tapi shock, kaget. Kelasnya sudah lama Tuhan, sudah pendeta, tapi omongannya mikir istri. Yang terakhir, kita lihat yang terakhir, menolong sesama. Ya, poin terakhir itu kalau kita sudah kepingin sukses, kita harus menolong sesama kita yang membutuhkan. Amin. Ya. Amsal 11 ayat 24. Amsal 11 ayat 24. Ada yang menyebarkan
tapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Ya, suatu waktu saya tempoh hari pernah ke McDonald. Ya, saya di McDonald dia masuk ke tempat. Ya, orang itu harus berbagi kasih. Seorang kakek nenek engkau nggak kemana? Saya lihat beli burger satu dibagi berdua. Neneknya makan dulu, pelan. Saat saya terenyuh, saya bilang sama apa namanya itu penjual McDonald, saya beli satu burger lagi. Ya, saya kasihkan, kek, kong, ini makanan kong, nggak usah nunggu mak. Terima kasih Cuk ya. Wei kong, saya lihat lagi dari jauh sini pakai Pak Cuk gitu. Kok gak dimakan? Ya, burger ini kok gak dimakan? Neneknya makan. Saya penasaran. Sudah 15 menit kok gak dimakan? Burger ini dong di kong. Betul sudah tidak beli no. Saya tanya, kong, burger makan. Ini kan sudah beli burger. Tapi makan kong, dingin gak enak. Jawaban kong apa? Saya tahu. Cuk, saya mau makan burger ini, tapi gantian karena gigi palsu nenek itu masih nempel di nenek, saya pakai, saya pinjam. Gigi palsu itu adalah saya. Artinya apa? Ojo ngantuk. Kita lucu, jangan ngantuk. Ya. Jadi kalau orang itu jadi anak Tuhan itu harus mencerminkan kehidupannya sebagai saksi Tuhan. Jangan kita, kalau bisa tanya orang, Jeff, tahu ini? Enggak tahu. Jeff, tahu ini? Enggak tahu. Itu loh, si apa A, B, C, D loh. Kelakuannya ini. Saudara tahu enggak tahu. Oke, terakhir kuis. Cing iso langsung kasih cing. Orang buta, orang tuli, orang bisu. Orang buta, orang tuli, orang bisu. Orang buta ini kehilangan uang, dicuri oleh si tuli. Si bisu melihatnya. Pertanyaannya, bagaimana caranya orang buta ini tahu kalau uangnya dicuri oleh si tuli? Halo, ayo, Asuki, bisa jawab Asuki. Orang buta uangnya dicuri oleh si tuli, yang melihat si bisu. Bagaimana caranya uangnya si bisu, siapa namanya? Si buta ini tahu dicuri oleh si tuli? Ya pakai bahasa isyarat. Loh, bahasa isyarat apa? Uang itu, uang itu buta kok, nggak bisa melihat kan? Buta, loh, gini. Ini orang butanya. Ya, dia beli apa? Dia beli apa? Uang sini, si ambil uang sini, lihat tuh, bisu kok. Ayo, ada yang tahu? Ayo, PR ya. Ayo, ada yang tahu enggak? Orang buta ini tahu enggak? Yang nyuri si tuli, bisunya melihat. Coba caranya. Ada yang tahu enggak? Stretching. Ayo. Yang bisu mengambil yang tuli, diambil uangnya terus diberikan kepada. Nggak bisa. Caranya apa? Bisu jadi ngomong bisu tuli apa? Duit balik nggak bisa. Caranya gimana? Kalau dia ngomong duitku balik dia nggak bisa ngomong kok. Ya apa caranya? Ayo. Kalian tahu jawabannya?
Sekarang jawabannya aku dewe tak urus. Artinya apa? Artinya kalau saudara terkaus, kalau sesuatu itu baik, baik itu buruk, bilang aja jawabannya. Saya tidak tahu. Amin. Ayo musik yuk. Ya. Kita akan coba aja, pas ya. Minta kunci Evans. Ya. Kadang-kadang kita sering berdoa sama Tuhan, tapi Tuhan belum menjawab doa kita. Ya, tahun 2023 adalah tahun yang bagi saya pribadi itu adalah tahun pergumulan. Ya, tahun pergumulan. Ya, setiap orang itu banyak mempunyai masalah. Karena sebagai kita ini sampai nggak punya masalah. Saya masalah banyak, tapi kadang-kadang saya doa sama Tuhan, Tuhan, aku doa ini Tuhan kok gak pernah jawab sih. Jawaban Tuhan itu ada 3. Iya, tidak, dan tunggu. Ya. Banyak hal yang bertubi-tubi, belum ini selesai, tak baik. Ini belum lagi, tak baik. Ya. Tapi kita yakin, kita percaya, tahun 2023 apa yang kita doakan belum dijawab Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik untuk kita. Amin. Amin. Tuhan masih mempunyai rencana yang indah untuk kita. Amin. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia yang terbaik di waktu
menjadi orang yang sukses dan bahagia. Tapi semuanya itu harus melewati proses. Perintah-perintah Tuhan harus kita jalani, harus kita hidupi yang firman Tuhan. Kita lakukan bagian kita, dan selanjutnya Tuhan akan lakukan bagian Tuhan buat kita. Terima kasih ya Tuhan. Selama ini kami tidak sesuai dengan kebenaran-Mu. Kami berbelok dari firman-Mu. Sebab itu kami belum memperoleh kesuksesan. Kami belum memperoleh kebahagiaan ya Tuhan. Malam ini kami memohon ampun kepada-Mu. Terima kasih ya Tuhan buat firman yang terus menasihati kami, yang terus mengingatkan kami, bahkan terus menyadarkan kami bahwa manusia itu terbatas, lemah. Oleh sebab itu, berulang kali firman-Mu Kau sampaikan buat setiap kami menjadi orang yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan di dalam segala aspek kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kau berkati Bapak Jeffrey ya Tuhan, sudah menyampaikan benar firman-Mu dalam pelayanannya, dalam keluarganya, menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk, silakan doa sambutan. Saya akan atas nama Gembala Pemusuhan Tuhan, terima kasih kepada Bapak Jeffrey yang sudah menyampaikan firman Tuhan ini. Kita akan tidak pengumuman ya. Besok ada ibadah raya jam 8 pagi. Kemudian Kamis ya, 2 malam melalui oh iya, 2 malam konser ya. 2 malam tiap hari Kamis ya. Terus setiap hari Sabtu ada 2 pagi tempat ini ya. Ya. Nanti ya setelah ibadah selesai saya minta pengurus baru dewasa muda untuk kumpul sejenak ya. Saya mau briefing sebentar ya. Ya jangan pulang dulu ya. Ya saya kira nggak ada pengumuman lain. Kita akan memberikan persembahan tempat ini. Mari kita kembali datang kepada Tuhan. Saya mohon Jimmy untuk berdoa. Jimmy berdoa untuk persembahan. Besar Allah Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur, berterima kasih ya Bapa atas kasih anugerah yang sudah Bapa limpahkan di dalam kehidupan kami. Sehingga pada sore hari ini kami sudah menerima berkat firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah jawaban dalam kehidupan kami. Karena firman Tuhan yang menjadi penolong dalam hidup kami. Karena firman Tuhan berkuasa dan ajaib. Terima kasih Bapak, terima
pujian ini, Bapak akan menutup kepada dewasa muda serta dilaporkan. Haleluya. Mari kita katakan kita sama-sama di hadapan Tuhan. Yesus bisa hidup, Yesus di dalamku, Tetapi ketika kami bersama dengan Tuhan, berharap untuk kepada Tuhan, melakukan bagian-bagian kami yang Tuhan izinkan kami lakukan, dan kami berserah kepada Tuhan untuk Tuhan melakukan bagiannya. Percayalah apa yang saudara lakukan menjadikan berhasil. Saudara bukan menjadi orang-orang yang kalah, orang-orang yang akan ditelan, ditekan oleh dunia ini, tetapi saudara adalah orang-orang pemenang yang akan memiliki dunia ini. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati kami dalam firman Tuhan, bahwa utus hamba-Mu untuk memberitakan firman Tuhan, menegur kami, mengingatkan kami, dan menuntun langkah-langkah hidup kami, untuk kami tidak perlu takut, tetapi kami di tahun yang sulit, kami boleh beroleh kemenangan dan keberhasilan demi keberhasilan, karena firman-Mu sungguh nyata dan janji-Mu sungguh nyata. Terima kasih hamba-Mu yang telah mempercayai firman Tuhan, memberkati Jeffrey di dalam pelayanannya, di dalam pekerjaannya, di dalam keluarganya, dan di dalam segala aktivitas-aktivitasnya. Apa yang menjadi kerinduan pengharapannya, kami hanya berserah kepada Tuhan, mohon Tuhan tuntun dan menjadikannya pengharapannya terrealisasi dan berhasil untuk hormat kemuliaan Tuhan. Memberkati saudara-saudara kami yang telah melayani Tuhan, baik itu tim musik, PAW, tim terima tamu, multimedia, sound system, asal semuanya yang terlibat di dalam pelayanan Tuhan memberkati mereka semua. Dan juga memberkati saudara kami, telah memberkati kami dengan makanan ini, lontong ini. Tuhan memberkati berlipat-lipat kali ganda. Makanan ini menjadi kekuatan kami, kesehatan kami, untuk kami semakin hari semakin memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kegiatan-kegiatan besok ibadah raya dan minggu pagi. Tuhan, biarlah Tuhan berdaulat, Tuhan beracara, Tuhan berkarya. Jamahan kuasa-Mu sungguh nyata, dan kami berharap belas kasihan Tuhan, sehingga jemaat Tuhan yang datang beribadah mendapatkan kekuatan yang baru. Saudara-saudara yang mengalami kesulitan mendapatkan terobosan dan jalan keluar. Terima kasih. Berikanlah cuaca yang baik, sehingga semua boleh beribadah dengan mereka datang tidak takut kehujanan. Terima kasih Tuhan, dan semua yang telah dipersiapkan, baik tim PAW, tim musik besok, dan semua yang terlibat di dalam pelayanan, mereka boleh mempersiapkan diri dalam pimpinan dan nama Tuhan Yesus saja, dan karya kudus bekerja begitu luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tangan-tangan yang telah memberikan persembahan, Tuhan memberkati mereka, Tuhan mengawali terus dalam pekerjaan mereka, di dalam rumah tangga mereka, sehingga setiap usaha pekerjaan studi mereka, Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik dan berhasil. Terima kasih Tuhan.
inilah menjadi doa kami. Kota Surabaya, kami percaya sejahtera kota adalah sejahtera kami. Kami bersatu hati berdoa kota Surabaya di dalam perlindungan Tuhan, memakai wali kota, wakil wali kota, aparat keamanan, semua jajaran yang mengambil keputusan, mereka boleh bersatu hati untuk bersama mengedepankan kesejahteraan masyarakat kota Surabaya. Terima kasih. Ini menjadi satu doa dan kerinduan kami, dan kami percaya Tuhan senantiasa mendengar dan menjawab setiap doa-doa kami. Karena kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat tangan saudara semua untuk menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan, anugerah Tuhan yang begitu luar biasa di dalam keluarga saudara, pekerjaan saudara, kesehatan saudara, dan segala aktivitas saudara. Tuhan senantiasa mengawali, Tuhan menyertai, melindungi semuanya, sehingga apapun yang saudara kerjakan dijadikannya berhasil. Terimalah di dalam nama Allah Bapa keselamatan satu-satunya dalam Allah Putra, dan persekutuan penghiburan dalam Allah Roh Kudus menyertai saudara semuanya mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa dan menutup ibadah dewasa muda ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.